Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang angka kelahiran atau dalam istilah lainnya itu adalah natalitas. Nah, jadi apa sih sebenarnya angka kelahiran atau natalitas itu? Kita bisa lihat ini adalah merupakan gambar proses kelahiran seorang bayi ya. Jadi ini adalah salah satu faktor yang dapat menambah jumlah penduduk. Jadi natalitas atau angka kelahiran itu adalah faktor pendudukan yang bersifat menambah penduduk. Kita bisa lihat dari data Pustekom Kemendikbud ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia itu dari tahun 1930 sampai tahun 2010 itu sangat signifikan ya. Mulai dari 97 juta sampai di tahun 2010 itu ada 237 juta penduduk Indonesia. Nah, kira-kira apa saja sih faktor pendukung dari penambahan jumlah penduduk ini? Nah, yang pertama yang kita akan bahas itu adalah pronatalitas. Jadi kalau pronatalitas itu adalah faktor-faktor positif yang dapat menambah jumlah penduduk ya. Ini adalah pronatalitas. Kita lihat di sini, siapa yang tidak kenal, ini adalah keluarga Gen Halilintar. Mereka itu punya lebih dari 5 bersaudara ya. Jadi anggapan orang Indonesia bahwa banyak anak banyak rezeki ini juga salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan penduduk cukup tinggi di Indonesia. Jadi anggapan bahwa memiliki lebih dari satu anak itu merupakan sebuah rezeki dan anugerah, dan memang anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi dengan adanya anggapan ini, jadi keluarga-keluarga Indonesia itu memiliki banyak anak. Nah, lalu faktor pronatalitas yang kedua itu adalah usia pernikahan. Ini adalah usia pernikahan ideal ya. Untuk perempuan itu ada di angka 21 tahun dan untuk laki-laki itu ada di angka 25 tahun ya. Jadi kenapa ada usia ideal dalam pernikahan itu? Karena di usia tersebut secara psikis dan reproduksi juga sudah siap. Jadi pada usia ini juga kalian atau penduduk itu sudah menyelesaikan pendidikan dan sudah bekerja dan sudah siap untuk menghadapi jenjang pernikahan. Nah, ini adalah data yang menunjukkan bahwa 25% anak di Indonesia itu menikah dini. Jadi dari 46% atau sekitar 2,5 juta dari seluruh pernikahan di Indonesia terjadi dengan komposisi mempelai perempuan itu berusia 15 tahun sampai 19 tahun ya. Jadi rata-rata pernikahan di Indonesia itu usianya itu untuk perempuan itu berusia 15 tahun dan untuk laki-laki itu berusia 19 tahun. Jadi ini adalah angka yang cukup rendah untuk usia pernikahan ya, sehingga pertumbuhan penduduk di Indonesia itu cukup cepat gitu, karena usia anak mudanya itu di usia muda itu sudah menikah gitu ya. Dan ini merupakan data provinsi pernikahan dengan umur 15 sampai 19 tahun terbanyak. Nomor pertama itu ada Kalimantan Tengah sekitar 52,1%. Lalu yang kedua ada provinsi kita nih, Provinsi Jawa Barat itu sekitar 50,2%. Ini adalah data pernikahan dini di Indonesia. Jadi angka pernikahan dini di Indonesia itu masih cukup tinggi ya. Nah, lalu faktor yang selanjutnya itu adalah pronatalitas atau penambahan jumlah penduduknya itu dikarenakan masih banyak penduduk yang beranggapan bahwa ingin menjaga garis keturunan gitu ya, berdasarkan dari ayah ataupun dari ibu, sehingga pasangan pernikahan ini itu diharapkan wajib memiliki keturunan untuk melanjutkan garis keturunan dari atasnya, dari kakek dan neneknya. Nah, setelah ada pronatalitas, kita akan membahas antinatalitas atau faktor-faktor apa saja sih yang menghambat penambahan jumlah penduduk. Nah, yang pertama itu adalah penundaan usia kawin atau usia pernikahan. Kalau tadi di Indonesia itu usia pernikahan itu 15 sampai 19 tahun, sebagai contoh saya ambil adalah kasus di negara Jepang. Nah, di negara Jepang ini rata-rata mereka menikah itu usia di atas 28 tahun untuk suami dan di atas 26 tahun untuk istri. Nah, di pasangan ini juga ini tuh belum tentu ingin memiliki anak. Bahkan di beberapa negara-negara maju itu ada istilah independent woman, atau misalkan seorang perempuan yang tidak ingin menikah dan tidak ingin memiliki keturunan. Jadi mereka itu fokus terhadap karir hidupnya seperti di kantor atau di perusahaan atau untuk
mereka merasa saya tidak perlu pernikahan dan tidak perlu memiliki anak gitu. Nah, apa dampaknya pada saat penundaan usia nikah dan anggapan bahwa anak itu menjadi beban? Nah, ini adalah data presentasi dalam ribuan angka kelahiran dan angka kematian di Jepang ya. Mulai dari tahun 1950 sampai sekitar tahun 2008, ini angka kelahiran di Jepang itu semakin menurun. Ini kenapa? Karena adanya penundaan usia nikah dan juga anggapan bahwa anak dan keluarga itu menjadi beban bagi karir di masyarakat di wilayah negara-negara maju seperti itu. Nah, untuk bagian berwarna merah ini adalah angka kematian hampir stabil, sedangkan untuk angka kelahiran ini sangat drop ya dari tahun 1970 sampai 2008 dan sampai sekarang di 2022 juga semakin lama semakin menurun. Nah, apa sih dampaknya dengan adanya penurunan angka kelahiran itu? Nah, banyak sekolah-sekolah di Jepang terutama jenjang sekolah tingkat rendah atau elementary itu banyak yang tutup karena kekurangan siswa. Ini adalah salah satu contoh dari dampak dari antinatalitas. Nah, selanjutnya faktor antinatalitas selanjutnya itu adalah penggunaan alat kontrasepsi. Ini juga sangat jelas ya menghambat angka kelahiran. Nah, ini seperti yang saya singgung tadi di awal, di negara Jepang mereka beranggapan bahwa banyak anak itu merupakan beban bagi karir, bagi kehidupan mereka, terutama bagi para perempuan gitu ya, apalagi perempuannya yang sudah sukses, yang sudah merasa bahwa tidak memerlukan keluarga dan keturunan lagi gitu di pemikiran penduduk-penduduk di negara maju seperti itu. Nah, bagi di Indonesia itu selain adanya program KB atau keluarga berencana, pemerintah juga membatasi pegawai negeri sipil itu tunjangannya hanya sampai anak kedua. Jadi anak ketiga ini tidak ditanggung oleh negara dari segi kesehatan atau dari segi tunjangannya. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pronatalitas itu adalah anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Rezeki banyak. Lalu yang kedua itu adalah faktor keturunan. Lalu di antinatalitas itu anak sebagai beban. Kedua itu adalah usia pernikahan. Yang ketiga itu adalah keluarga berencana atau alat kontrasepsi. Dan yang keempat itu adalah tunjangan bagi pegawai. Nah, yang ketiga ini tadi adalah pernikahan dini. Nah, sekian dulu video penjelasan dari saya. Jikalau ada yang ditanyakan silakan komen di YouTube atau dapat men-share link ini lalu menghubungi saya secara pribadi. Terima kasih, selamat siang, tetap semangat untuk belajar.